Nah, Dokter Terawan, ini masyarakat bertanya-tanya begitu. Apakah kenaikan iuran BPJS di tahun 2020 ini menjadi salah satu-satunya solusi begitu ya untuk memperbaiki tata kelola BPJS Kesehatan Republik Indonesia? Ya, sekarang kalau kita melihat angka pemakaiannya yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak naik berarti pelayanan pada masyarakat pasti diturunkan dulu. Disesuaikan, yang rugi siapa? Makin turun lagi dong. Makin turun lagi. Lah uangnya kan hanya segitu. Uangnya misalnya hanya 1.000. Kita berjuang untuk memakai 1.500 tetap. Sudah atau 1.900 kan tetap akan tekor. Ya, kalau tekor, kualitas pelayanannya akan turun. Keselamatan pasien yang tidak terjamin karena terjadi over pelayanan. Over pelayanan untuk hal yang tidak perlu dilakukan. Karena itulah sebenarnya harus mengacu kembali lagi ke undang-undang. Undang-undangnya sudah bilang pelayanan dasar kesehatan. Ya dipakai, tinggal kita rumuskan. Kalau tidak perlu diseksio, ya jangan diseksio. Nah, apa kenyataannya? Perbandingan partus normal, kelahiran normal dengan seksio 45%. Padahal WHO ngatakan 20%. Artinya apa? Masuk kita enggak percaya sama WHO. Artinya terjadi over dalam pelayanan. Ya, disitulah ya saya ingin mengembalikan kepada masyarakat. Kami akan berjuang untuk menatanya sehingga keselamatan pasien itu bisa terpenuhi. Keselamatan pasien itu bukan berarti dengan obat-obat yang over. Kalau dia diberikan obat-obat yang melebihi penyakitnya, mati dia. Ya, dan itu kejadian sering. Tidak boleh, harus sesuai dengan diagnosenya. Tidak boleh over terapinya. Lah kalau over, ya budgetnya hancur. Ya, disitulah yang harus kita benahi. Memang membuat saya tidak populer untuk mereka sadar bahwa bekerja berdasarkan tatanan-tatanan keilmuan, berdasarkan aturan-aturan terapi sesuai diagnosis, itu yang harus ditegakkan. Dan kejadiannya over. Mulai yang paling gampang aja, jatah 20% menurut dunia WHO dipakai 45%, 2 kali lipat loh ini, dan tidak menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi skenario-nya per Januari 2020 ini akan tetap ketok palu begitu ya, Dokter Terawan, akan naik begitu iuran BPJS Kesehatan. Ya, ini adalah keputusan politik, sudah keluar perpresnya. Tugas saya adalah menyadarkan pada masyarakat bahwa ini bukan kegiatan politik saja, ini adalah kegiatan kemanusiaan. Harus diselesaikan ini. Dan dari situ aja, saya baru aja menggelontorkan 9 triliun lebih untuk menutup dampak dari perpres ini yang begitu dikeluarkan. Nah, itu saya sudah mengeluarkan 9 triliun otomatis. Padahal berlakunya katanya 2020. Nah, ini sudah 9 triliun itu banyak loh ya. Nah, ini tergantung BPJS membaginya kepada rumah sakit. Sudah langsung saya berikan kalau tidak salah hari Jumat yang lalu. Ini adalah upaya pemerintah yang luar biasa memberikan uang yang sebesar itu. Itu komitmen dan jaminan begitu ya dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat Indonesia sendiri. Dokter, ini mungkin masih tentang BPJS. Artinya kalau misalnya BPJS sudah naik begitu, ini akan selesaikah begitu masalah BPJS? Konsepnya seperti apa sih yang didesain oleh Dokter Terawan? Selesai bila kita mengacu kembali ke undang-undang. Selama kita tidak mengacu kepada undang-undang, ya berantakan. Semua harus apa sih rohnya? Tidak boleh ada pelanggaran undang-undang. Undang-undangnya udah jelas, pelayanan kesehatan dasar sudah jelas. Pelayanannya pada kelas standar. Kelas standar jangan dibayangin kelas 3 loh ya. Jangan dibayangin kelas 1 ya. Nah, itu ada satu kelas. Tidak ada pengkelasan. Pengkelasan itu yang bisa menyebabkan moral hazard. Karena akan menyebabkan ketimpangan sosial. Padahal katanya sistem jaminan sosial. Kalau sistem jaminan sosial tidak boleh ada ketimpangan sosial. Disitulah yang harus dimaknai. Saya percaya deh. Yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita mengacu kembali kepada perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 34 menyatakan fakir miskin
dan rakyat anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Itu melalui PBI. PBI-nya aja sudah 130 juta lebih, padahal itu PBI pusat dan daerah. Sedangkan mestinya kalau itu masuk di angka miskin itu kan hanya 25 sampai 30 juta. Ini pemerintah itu wis luar biasa. Saya salut pada pemerintah yang ini. Itu dia konsep dari jaminan kesehatan yang didesain oleh Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Luar biasa, Dokter. Kita harapkan ini bisa sukses. Artinya tadi begitu ya, secara anggaran sendiri ini sedang didesain melalui Kementerian Kesehatan, BPJS juga. Tapi eksekusinya di lapangan tentunya butuh sinergi juga begitu, dari butuh waktu dan sinergi dari lembaga kesehatan, khususnya dokter sendiri. Pertanyaan lagi, ini sempat kontroversial, Dokter, terkait dengan ID. Oh, nggak apa-apa. Dokter, bagaimana statement dari ID begitu ya, waktu menjelang pelantikan dari Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan sendiri begitu? Apakah ini mempengaruhi kinerja Dr. Terawan di Kementerian Kesehatan sendiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia? Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena apa? Itu bukan keputusan ID. Karena itu saya tanya juga ke ID sebagai saudara kandung saya. Kan saya dokter. Berarti kan saudara kandung sesuai dengan sumpah dokter. Ya kan? Ya saya datang ke sana. Saya cek apa betul tidak mendukung program Kementerian Kesehatan. Tidak, mereka sangat mendukung. Mereka akan bahu-membahu untuk ikut mensukseskan program Kementerian Kesehatan di bidang melayani kesehatan masyarakat secara terjamin sosialnya. Jadi artinya ada kesetaraan pelayanan kesehatan di mana pemerintah menyediakan sarana prasarana yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan ini ID sangat mendukung. Kalau mendukung dari mana? Kalau tidak mendukung dari mana? Ya pasti sangat mendukung, dan itu keluar juga di dalam pernyataan-pernyataan beliau. Coba lihat sampai sekarang, semua mendukung, tidak ada. Jadi itu kalau ada yang bilang, kalau ada yang mengatakan begitu, wah ini eksekusinya di lapangan begitu ya, melihat bahwa kontroversi Dr. Terawan dengan ID sendiri ini cukup menguat begitu. Ini bagaimana eksekusinya begitu ya, terkait dengan platform atau desain yang akan dilakukan oleh Dr. Terawan di bawah Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan. Saya jelas akan eksekusi itu kan bukannya di belakang meja. Eksekusi itu langsung di lapangan. Saya akan menindaklanjuti di lapangan. Termasuk masalah yang paling krusial, yaitu kompetensi. Ini kan terlihat, satu kompetensi ngambil jatah 10,5 triliun sendiri. Itu bukan angka yang main-main itu. Wong saya aja dengan menaikkan melalui Perpres 75 aja, untuk setahun aja 9 triliun. Ini satu kompetensi ngambil 10,5 triliun di 2018. Kompetensi apa tuh, Dok? Jantung. Ya, saya akan ngomong terus terang, jantung. 9 triliun, 10,5 triliun sendiri di 2018. 2019 terlihat trennya naik sekali. Nggak tahu nanti jumlahnya itu kalau dihitung. Kalau mereka tidak bisa membenahinya, maka saya yang akan membuat peraturan. Ya kan gitu. Kita kan bebaskan dulu, sadarkanlah kompetensimu. Di mana 70% hasil CAT itu hasilnya normal. Itulah data yang saya ambil dari BPJS. Kita selalu by data dan fakta, tidak by pernyataan. Tidak ada itu. Datanya memang seperti itu. Artinya kayak tadi saya seksio, perbandingan 45%, itu data, WHO sekian. Nah ini data, 70%, berapa uangnya? Kalau 70% tindakan untuk normal tapi dilakukan tindakan. Artinya, di unsur mendiagnosanya belum bisa dengan baik. Artinya apa? Promotif dan preventif tidak didepankan. Endingnya apa? Pembengkakan, pembiayaan. Dan itu harus disadarkan, suka ndak suka. Kalau saya bujuk dengan baik, itu berkenan, saya bersyukur. Kalau enggak, saya akan buat peraturan. Dok, kalau misalnya terkait tadi kompetensi dari kemudian juga dari ID sendiri, ini menarik begitu masyarakat. Sebenarnya
dari ID sendiri institusi begitu ya. Ini kompetensi apa sih begitu ya yang oke yang mengganjal begitu Dokter Terawan sendiri gitu. Apakah tadi kompetensi jantung yang notabene ini tadi budgetnya begitu besar begitu. Oke, gimana Dok? Ya kalau dengan ID saya kira sepakat dengan saya karena dia punya keluhuran budi. Bagaimana keluhuran budi itu kalau terusik, ya kita kan punya kearifan dalam diri kita. Kalau melihat sesuatu yang tidak benar, pasti sepakat dengan saya. Dan ID itu tetap membawa ranah-ranah luhur, ya ranah-ranah persaudaraan yang baik. Dan ini saya yakin mereka akan bisa sajak bersama-sama untuk menatanya dengan baik. Jangan melihat kontroversi apa, tidak ada kontroversi kok, ya. Jadi itulah semua niatnya sama, ingin membangun pelayanan kesehatan yang baik. Satu niat, ini luar biasa sekali.